like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Dila. Pada video kali ini, Bu Dila ingin menyampaikan materi kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran kelima. Langsung saja kita ke materinya. Pengaruh kalor terhadap pemuaian dan penyusutan benda. Seperti yang sudah Bu Dila sampaikan sebelumnya, kalor sama dengan panas. Kalor yang kita manfaatkan sehari-hari ternyata dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan suatu benda. Pemuaian dan penyusutan suatu benda bisa terjadi pada benda logam, gas atau udara, dan juga air. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran dan volume benda akibat kenaikan suhu atau dipanaskan. Pemuaian ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Sambungan rel kereta api dibuat renggang. Hal ini bertujuan agar renggangan tersebut digunakan sebagai tempat ruang muai pada siang hari. Karena jika sambungan dibuat rapat, maka ketika terjadi pemuaian akibat panas matahari di siang hari, rel akan melengkung. Pemuaian juga terjadi pada termometer. Termometer adalah alat pengukur suhu yang berisi air raksa. Air raksa dalam wadah termometer akan memuai jika terkena suhu tubuh. Akibat dari pemuaian air raksa tersebut, maka akan mendorong air raksa menuju ke angka pada suhu tertentu pada termometer. Pemuaian juga dapat terjadi pada gelas kaca. Gelas kaca akan pecah tiba-tiba jika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar adik-adik tidak menuang gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Selain pemuaian, kita juga mengenal penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya ukuran benda padat, cair, dan gas yang disebabkan adanya penurunan suhu. Jika pemuaian disebabkan oleh kenaikan suhu, maka sebaliknya penyusutan disebabkan oleh penurunan suhu. Jika pemuaian itu mengakibatkan ukuran dan volume benda dapat bertambah, maka penyusutan merupakan berkurangnya ukuran suatu benda. Penyusutan dapat terjadi pada kabel listrik ataupun kabel telepon. Kabel telepon pada siang hari mengendur dan pada malam hari akan mengencang. Hal itu dikarenakan pada malam hari ada penurunan suhu. Jadi, mengencangnya kabel telepon pada malam hari jika dibandingkan dengan siang hari adalah merupakan suatu penyusutan. Penyusutan juga dapat terjadi pada ban sepeda yang telah dipompa. Dalam beberapa hari akan berkurang tekanannya karena udara dalam ban menyusut. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya penyusutan pada benda gas. Kita ke materi selanjutnya, mereview materi yang sudah dibahas pada video sebelumnya tentang teks eksplanasi atau teks penjelasan. Teks eksplanasi merupakan teks penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu secara alami. Teks eksplanasi digunakan oleh orang-orang dalam menulis karya ilmiah. Pada teks ini menjelaskan sebuah peristiwa terjadi akibat dari adanya peristiwa lain. Biasanya, teks eksplanasi ditulis untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Tangga nada pentatonis.
Seperti yang sudah disampaikan Bu Dila pada video sebelumnya, tangga nada pentatonis hanya memiliki 5 nada pokok saja. Berdasarkan nadanya, tangga nada pentatonis dibagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Contoh alat musik yang menggunakan nada pentatonis adalah gamelan. Sekian materi yang dapat Bu Dila sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahami dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menyampaikan melalui email, WhatsApp, maupun komentar di YouTube channel Bu Guru Dila. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.